Menjadi produktif bukan berarti kita harus menerima semua tugas yang masuk kepada kita. Kita tetap harus bisa fokus ke apa yang paling bermakna dan outputnya itu paling bisa berdampak bagi diri kita dan juga orang yang nanti diharapkan dapat menerima kebermanfaatan dari output tersebut. Dan di video kali ini aku akan memberikan beberapa ide tentang bagaimana kamu bisa menggunakan Notion untuk delegasi tugas-tugas dan menyelesaikan hal yang lebih bermakna bagi dirimu dan juga timmu. Ini sangat cocok bagi kamu yang sedang bekerja kelompok di sekolah atau perkuliahannya, dan ini cocok bagi kamu yang sekarang lagi tergabung dalam organisasi atau kepanitiaan dan butuh koordinasi antar anggota tim. Template pertama kita adalah template to-do list. Ini sangat cocok bagi teman-teman yang misalnya nanti lagi dapat suatu tugas besar dari perkuliahan atau kepanitiaannya. Kemudian tugas besar itu harus dipecah lagi menjadi tugas-tugas kecil yang kemudian akan dibagikan ke masing-masing anggota. Kita bisa langsung membuat to-do list yang nanti bakal bisa diakses sama semua orang. Jadi kalau misalnya kita membagikan halaman Notion ini ke anggota tim lainnya, anggota tim tersebut bisa membuka Notion, kemudian melihat perubahan yang kita lihat di sini. Jadi katakan sekarang namaku Sukma dan ternyata aku dikasih tugas untuk mencatat semua ide yang terpikirkan untuk rapat satu. Jadi setelah aku brainstorming nanti, kalau ini sudah aku lakukan, aku tinggal klik di sini dan nanti anggota timku sudah melihat bahwa oh, aku udah melakukan ini. Dan karena kita bisa melihat progres teman-teman lainnya, kita juga bisa memberikan inquiry atau menghubungi mereka kalau misalnya ada tugas yang urgent dan harus segera diselesaikan. Misalnya di sini Tia belum membuat template sertifikat padahal deadline-nya sudah mentok. Kalau misalnya begitu, kita tinggal hubungi Tia dan kasih tahu, Tia tolong dong buat template sertifikatnya. Template to-do list ini bisa membantu kita melihat bahwa seluruh anggota tim kita ada di halaman yang sama. Kalau untuk to-do listku saat ini biasanya aku gunakan untuk membuat video YouTube. Jadi di sini ada beberapa tugas yang harus aku lakukan dan Mas Editor Makmun harus lakukan, dan nanti tinggal oper-oper aja checklist-checklistnya dan lakukan itu sampai projectnya selesai. Ide penggunaan berikutnya adalah project calendar. Dengan project calendar seperti ini, kita bisa ngepin tanggal-tanggal penting dan anggota tim kita bisa melihat tanggal-tanggal tersebut. Setelah kita membuat halaman Notion yang baru, kita tinggal pencet tombol page dan nanti kita pilih kalender. Misalnya di tanggal 23 nanti kita mau ada rapat terakhir. Dan di sini kita bisa juga ngedrop apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk rapat ini, sehingga anggota-anggota tim yang melihat bisa memastikan bahwa mereka telah mempersiapkan semua hal tersebut. Tentu saja ini juga bisa dipercantik dengan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita tambahkan. Tapi kalau aku sendiri untuk kasus seperti ini aku lebih suka simple asalkan bisa dilihat dan jelas. Kalau misalnya penggunaan kalenderku ini biasanya aku gunakan untuk video-video bersponsor. Jadi kalau misalnya ada deadline yang harus aku tepati, itu aku ceknya di sini. Kira-kira hari ini butuh apa yang harus kuselesaikan, dan kira-kira aku bisa ngambil jeda berapa lama sebelum produksi lagi dan sebagainya. Dengan Notion kita juga bisa menggunakan semacam inspo box seperti ini yang nanti bisa dilihat oleh anggota tim kita untuk project apapun yang kita lakukan sekarang. Dan dari inspo box ini teman-teman kita jadi bisa tahu kita tuh punya ide seperti apa saja dan kira-kira feel apa yang pengen kita bangun dari project yang kita kerjakan saat itu. Kalau misalnya penggunaanku ini ada beberapa inspirasi yang kulakukan biasanya dalam bentuk gambar, itu nanti yang ku contoh untuk channel YouTube. Atau kalau misalnya katakan ada orang yang punya tugas untuk menulis, tapi aku ingin memberikan ide untuknya. Biasanya aku tumpah-tumpahin ke sini. Semoga yang melihatnya akan terbantu dan terinspirasi oleh apa yang ku letakkan di sini. Ini juga aku kasih teman-teman intipan spesial ke beberapa ide bukuku pada awalnya. Ini udah banyak yang berubah, jadi ya aku pikir nggak apa-apa lah teman-teman intip dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan punya project menulis buku atau menulis karya tulis, kita bisa membuatnya seperti ini. Misalnya di sini ada outline chapter-chapternya, kemudian draft-draftnya, kemudian di sini feedback dan sebagainya. Di sini aku misalnya nulis beberapa outline yang nanti bisa dicek oleh editor atau kayak personal manajernya gitu, dan personal manajernya nanti bisa memberikan feedback. Kemudian setelah ia melakukan itu di komputernya, ia akan langsung memindahkan feedback tersebut ke bagian sini. Cara seperti ini menurutku sangat-sangat nyaman dan kita bisa melihat dari aerial view dan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang project kita sudah seperti apa dan apalagi yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian yang jelas, Notion ini bisa kita gunakan sebagaimana kita menggunakan Google Docs, hanya saja dengan lebih cantik. Jadi misalnya kita diberikan tugas esai dari kuliah, kita bisa membuatnya lebih cantik supaya teman-teman bisa semakin semangat. Kita tinggal pencet tombol add icon tadi dan kemudian kita tambahkan cover di sini. Dan biasanya kalau misalnya udah kita beri kecantikan-kecantikan seperti ini, kita dan teman-teman kita bisa lebih mood dan lebih semangat mengerjakan tugasnya. Dan di sini tentu kita bisa menambah juga berbagai item atau blocks namanya. Misalnya kita mau memulai di Google Docs kita dengan suatu quote dan kita pengen orang melihatnya. Kita bisa langsung menambah block quote dan menulis quote tersebut. Kemudian supaya apa yang kita tulis lebih rapi, kita juga bisa membagikannya dengan banyak toggle seperti ini. Atau simpelnya kita tinggal tulis seperti ini saja.
Dan teman kita yang sedang mengerjakan tinggal ngebuka di Notion-nya masing-masing dan mengetik di sini. Karena kita sudah melakukan hal seperti ini, waktu kita dalam text processing itu terasa lebih enjoyable dan kita juga bisa lebih semangat dan lebih cepat ngerjain tugasnya. Ide penggunaan berikutnya sangat cocok kalau misalnya kamu harus buat banyak konten. Kalau misalnya kasusku, ini sangat baik untuk berkomunikasi dengan editorku tanpa harus kita mengganggu ketenangannya dengan chatting terus-terus. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah langsung menggeser-geser saja file-file di sini. Misalnya sekarang aku lagi bikin video Notion, terus aku geser, aku upload dulu ke Google Drive. Nanti kalau misalnya editorku sudah mengambil dari Google Drive tersebut dan mengeditnya, dia tinggal buka halaman ini dan geser ke proses editing. Sehingga kalau misalnya aku pengen tahu progres videonya di mana, aku nggak harus ngebombardir WhatsApp-nya. Aku tinggal ngecek di sini, oh ternyata dia lagi ngedit, oh yowes gitu. Dan untuk tahap-tahap berikutnya tinggal geser lagi, misalnya preview 1, kemudian preview 2, sampai akhirnya video yang sudah selesai di-upload. Untuk mendaftar ke Notion, tentu saja sudah disiapkan link spesial untukmu. Kamu tinggal mendaftar lewat link itu. Di Notion nanti kamu juga bisa menggunakan email kampus yang ada ac.id-nya, dan dengan itu kamu bisa mendapatkan akses ke Personal Pro Plan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Notion. Komen di bawah kamu paling suka pakai Notion untuk apa sekarang.